setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, nanti manusia akan mengalami, yaitu berkumpul di padang mahsyar. Setiap umat akan datang bersama pada rasul mereka menuju mahsyar. Mereka yang hidup di zamannya Nabi Adam, maka mereka berkumpul dengan Nabi Adam. Mari kita sholat, mari mencari kemenangan bersama Masjid Arumi. Kita sholat berjamaah, gerakan sholat berjamaah bersama Masjid Arumi, mencari ilmu agama agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ayo kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridwan untuk menuju surganya. Kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridho Allah untuk menuju surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallima tasliman mazida. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutunya. Bersaksi, berikrar, serta mengisahkannya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan keluarganya, serta memberikan salam yang lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, kembali Allah menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang paling banyak dan kenikmatan yang selalu wajib kita syukuri, salah satunya adalah kenikmatan sehat. Dan kenikmatan sehat ini adalah kenikmatan sepertiga dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah dalam bentuk yang lain. Sebuah hadis yang diriwayatkan Ubaidillah bin Mihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang berada di waktu pagi dalam keadaan aman, tidak terganggu sholatnya oleh kebisingan-kebisingan, atau bahkan mungkin yang terjadi di Gaza, Palestina, merasa aman di tempat tinggal kita,
dalam segala aktivitas di pagi hari ini, sehat jasmaninya, dan memiliki makanan untuk hari ini. Sekali lagi, memiliki makanan untuk hari ini, maka seakan-akan seluruh dunia ini telah diberikan kepadanya. Hadis ini menjelaskan bahwa kalau kita merasa aman hari ini, merasa bahwa kita juga memiliki sehat badan, juga memiliki bekal makanan yang kita makan hari ini, kata Rasulullah, seakan-akan seluruh dunia ini telah diberikan kepadanya, kepada kita semuanya. Sidang salat subuh berjamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak sedikit kita katakan bahwa orang-orang yang diberi oleh Allah dengan kekayaan yang luar biasa, harta yang melimpah, tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya itu. Maka Allah sedikit, dan bahkan mungkin sepertiga tadi itu, kenikmatan dicabut oleh Allah. Dia mampu membeli segala macam makanan, tapi karena Allah tidak menyehatkan badannya, sehingga makan ini makan itu terbatas. Maka sekali lagi kita wajib bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dua pekan yang lalu pekan yang kemarin kita telah membahas tentang tabiat manusia yang takut akan kematian dan takut akan kemiskinan. Dan berikutnya juga kita bahas akan fitnah kubur. Fitnah kubur adalah sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Itu adalah pertanyaan yang nanti akan dialami oleh setiap manusia saat beralih dari dunia menuju alam kubur. Dan kita sebutkan beberapa yang tidak mengalami fitnah kubur itu tidak diberi pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang pertama adalah para nabi, para siddiqun. Siddiqun itu adalah orang-orang yang sangat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul. Lalu berikutnya adalah para syuhada, orang-orang yang meninggal dunia dalam peperangan di jalan, mati di jalan Allah. Dan berikutnya adalah para murabbitun. Murabbitun itu orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan wilayah pertempuran. Jadi berjaga-jaga itu juga termasuk yang terhindar dari fitnah kubur. Dan yang terakhir adalah anak-anak atau orang gila. Sekilas itu. Dan juga kita kemarin sampaikan akan nikmat kubur atau siksa kubur. Kita meyakini bahwa di alam kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Ini kita lewat-lewat ya, karena sudah kita bahas. Dan ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah setelah terjadi tiupan faza, yaitu tiupan kematian, maka hancurlah alam semesta setelah malaikat Israel meniup sangkakala, semua meninggal. Dan pada saat itu tidak ada sedikit pun
orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman sudah dicabut oleh Allah, sudah dimatikan. Hanya orang-orang yang tidak beriman yang mengalami, yaitu hari kiamat. Dan berikutnya yang belum kita pelajari di kegiatan pagi hari ini adalah setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, nanti manusia akan mengalami, yaitu berkumpul di padang mahsyar. Setiap umat akan datang bersama pada rasul mereka menuju mahsyar. Mereka yang hidup di zamannya Nabi Adam, maka mereka berkumpul dengan Nabi Adam. Mereka yang hidupnya di zamannya Nabi Daud, maka berkumpul dengan Nabi Daud. Begitu dengan nabi-nabi yang lain, termasuk insya Allah kita juga akan berkumpul di situ bersama dengan Rasul kita, Rasul tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada hari itu bumi sudah rata. Allah SWT menjadikannya terhampar luas. Tidak ada sesuatu di situ, tidak ada bangunan, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada. Tidak ada bagian yang rendah dan tidak ada bagian yang menjulang tinggi. Karena gunung sudah ditumpahkan, gitu ya, sudah ditumpahkan. Sehingga bumi mampu menampung seluruh manusia meskipun banyak jumlahnya. Allah SWT berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin wala majmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, orang-orang sebelum kita, dan orang-orang yang kemudian, yaitu orang-orang setelah kita, benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Jadi ketika itu matahari didekatkan oleh Allah SWT sedekat 1 mil. Sedangkan diriwayatkan dari Miqdad bin Aswad, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, matahari pada hari kiamat akan didekatkan kepada para makhluk hingga berjarak hanya satu mil, gitu ya, hanya 1 mil. Dikatakan begitu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh berjamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Berikutnya yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW adalah hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam, yang setelah dikumpulkan di padang mahsyar tadi itu menunggu hisab dan balasan. Nabi bersabda, salah seorang di antara mereka berdiri tenggelam dengan keringatnya hingga pertengahan kedua telinganya. Jadi nanti akan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, karena juga panasnya matahari, hingga pertengahan kedua telinganya, berarti sampai pertengahan telinga, gitu ya. Nah, bisa jadi kalau diluruskan di sini ya sampai hidung. Itu Rasulullah bersabda. Lalu neraka jahanam pun ditarik dengan 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Diriwayatkan
dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, pada hari itu didatangkan neraka jahanam dengan 70.000 tali kekang, yang setiap tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat yang menariknya. Tinggal mengalihkan, berarti berapa malaikat yang menarik tali kekang itu? 70.000 kali 70.000 gitu ya. Itu tali yang akan menarik neraka jahanam yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang kafir melihat neraka jahanam, maka mereka berharap dapat menebus diri mereka dengan anak-anak mereka, dengan istri mereka, saudara mereka, keluarga mereka, bahkan dengan seluruh penduduk bumi, agar mereka dapat selamat. Jadi diri sendiri ini sudah tidak menghiraukan atau mungkin ingat mana istri saya, mana anak saya, mana orang tua saya, apalagi mana tetangga saya. Tidak mengingat. Bahkan dengan melihat neraka itu, diri sendiri ya ingin menebus, sebagai penggantinya adalah anak-anak mereka sendiri, istri mereka sendiri, gitu ya, saudara-saudara mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Jadi maunya dewe, ben selamat. Sudah tidak ingat lagi, apalagi ingat ya, saya kalau punya burung, mana burungku, itu enggak ingat. Karena sudah kesibukan memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Orang kafir ingin seandainya ia dapat menebus dirinya dari siksaan pada hari itu dengan anak-anaknya tadi itu, keluarganya yang melindunginya ketika di dunia, juga kalau bisa sebagai tebusannya, dan orang-orang yang di atas bumi seluruhnya. Itu firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Setelah di padang mahsyar terkumpul, fase berikutnya adalah yaumul hisab, yaitu hari pembalasan, perhitungan. Manusia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, untuk diperhitungkan. Orang kafir dan orang munafik akan dihisab di hadapan seluruh makhluk untuk mempermalukan mereka dan menegakkan hujah atas mereka. Sedangkan orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita semuanya, akan Allah hisab secara berduaan dengannya. Dengan siapanya? N-nya besar. Hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Spesial gitu ya, spesial. Tapi kalau orang munafik, orang kafir, ya, hisabnya di hadapan seluruh, gitu ya, di hadapan seluruh makhluk. Apa yang diperbuat selama di dunia akan dihisab di situ. Tapi bagi mudah-mudahan semuanya meninggal dengan husnul khotimah, keluarga kita, orang tua kita, nantinya akan dihisab hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya berdua saja. Ini ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW, didekatkan seorang yang beriman kepada Rabb-nya, atau seorang yang beriman mendekat kepada Rabb-nya hingga sangat dekat. Kemudian orang yang beriman tersebut diperintahkan untuk mengakui dosa-dosanya, beriman tapi juga masih berdosa, karena manusia itu tidak terlepas dari salah dan luput gitu. Kemudian orang-orang yang beriman tersebut diperintahkan untuk mengakui dosa-dosanya. Jadi bukan dibacakan begitu, tapi diberi kesempatan gitu ya, mengakui diri.
Lalu orang tersebut berkata, aku mengakuinya ya Allah. Gitu. Lalu Allah berfirman, apakah engkau telah mengakuinya? Apakah engkau telah mengakuinya? Berulang kali. Lalu orang yang beriman itu menjawab dengan, iya aku mengakui ya Allah. Lalu Allah berfirman, aku telah menutupinya untukmu ketika di dunia. Jadi perbuatan-perbuatan dosa kita ini oleh Allah ditutupi. Aib-aib kita ditutupi. Bayangkan seandainya ya di CCTV digambarkan, dibuka betapa banyaknya, betapa besarnya dosa-dosa kita. Maka aku akan mengampuni untukmu pada hari ini. Lalu diberikan kitab catatan kebaikannya. Adapun orang-orang munafik, ya kebalikannya, orang-orang munafik, gitu ya. Kalau orang-orang munafik, ya catatannya itu nanti akan diterima dengan tangan kiri, begitu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya fase, yaitu fase pembagian kitab catatan amal. Kita lanjutkan sedikit ya, tinggal sedikit untuk bab ini. Pembagian kitab catatan amal. Catatan amal manusia dibagikan. Semua manusia akan menerima catatan amal ya selama yang diperbuat di dunia. Allah berfirman, diletakkanlah kitab, lalu engkau akan melihat orang-orang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, wahai celakanya kita, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik, ya Allah akan balas. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan yang tidak baik, maka juga akan ada balasannya. Tercatat di situ semuanya. Dan mereka mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Rabbmu tidak menzalimi orang seorang pun, begitu. Berbeda dengan kalau kita mungkin lihat di dunia nyata ini, para hakim ya di pengadilan-pengadilan, ya bisa saja mereka dengan iming-iming uang sudah diberi uang yang seharusnya dikatakan A dikatakan Z, ya. Maka di surat At-Tin di ayat terakhir itu seadil-adilnya, ya, yaitu hanya Allah yang bisa adil. Gitu. Dan orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitabmu ini. Sedangkan orang-orang kafir akan menerima kitabnya, amalnya dengan tangan kirinya, dengan dibengkokkan ke belakang, karena tangan kanannya dibelenggu di lehernya dan tangan kirinya dibengkokkan ke belakang. Bayangkan kalau sudah apanya ini, tangan kanannya dibelenggu, setelah itu tangan kirinya dibengkokkan ke belakangnya, dibelengkoknya ke belakang, ya. Itu pada saat penerimaan rapot, ya, penerimaan rapot. Dan itu berikutnya yang terakhir adalah fase mizan. Mizan itu adalah amal perbuatan manusia ditimbang dengan timbangan yang hakiki dan timbangan yang sangat teliti. Allah berfirman, timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya,
maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sedangkan barang siapa yang ringan timbangannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, pada mizan pada hari kiamat jumlahnya hanya 1 dan memiliki 2 daun timbangan. Adapun yang ditimbang pada hari kiamat adalah bukan berat badannya, gitu, bukan, tapi berat amalannya. Orang yang beramal dan kitab catatannya amal, itu yang ditimbang, gitu ya. Nah, yang ditimbang adalah amalannya. Rasulullah bersabda, asqalu syai'un fil mizani al-khuluqul hasan. Sesuatu yang lebih berat di timbangan adalah akhlak yang baik. Lalu yang kedua yang ditimbang adalah orang yang beramal. Orang yang beramal. Sesungguhnya pada hari kiamat akan didatangkan seorang yang besar dan gemuk, namun di sisi Allah SWT tidak mencapai berat sayap nyamuk, ya kan? Nah, sayap nyamuk seberapa ya? Padahal ya tadi perbandingannya orang besar gemuk, gitu ya. Orang besar gemuk. Kalau di GWK insya Allah nggak ada ya. Besar gemuk. Jika kalian bersedia, bacalah ayat. Kami tidak mengadakan perhitungan bagi mereka pada hari kiamat. Yang ketiga yang ditimbang adalah kitab catatan amalnya. Kemudian diletakkan catatan-catatan tersebut pada 1 daun timbangan dan kartu tersebut pada daun timbangan yang lain. Dan yang berikutnya fase adalah haud. Kemudian orang-orang yang beriman akan mendatangi telaga. Barang siapa yang meminumnya, niscaya ia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Nah, ini mudah-mudahan kita juga termasuk, gitu ya, diberi kesempatan untuk minumnya. Telagaku seluas perjalanan 1 bulan. Nah, perjalanan 1 bulan itu ya lumayan ya, gitu ya. Ini luasnya seberapa itu? Airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada minyak kasturi, dan gayungnya seperti banyaknya, gitu ya, dan indahnya bintang-bintang di langit. Barang siapa yang meminumnya, niscaya ia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Jadi setiap nabi pun nanti juga memiliki telaga. Namun telaga nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah telaga yang paling besar, paling mulia, dan paling banyak pengunjungnya. Loh, kenapa demikian? Karena Nabi sebagai Nabi akhirul anbiya, penutup para nabi. Pastinya umatnya lebih banyak, gitu ya, lebih banyak. Jadi telaga Nabi akan dikunjungi oleh banyak pengunjung hingga berdesak-desakan, gitu ya. Ya, mungkin bisa jadi seperti sekarang ini. Kalau kita lihat kemarin jamaah haji luar biasa ya. Sekarang tambah lagi umroh, itu desak-desakan gitu. Kalau kita lihat di TV, di TikTok, di apa saja itu luar biasa orang-orang yang berdesak-desakan gitu. Itu. Dan berikutnya sebuah hadis, ada beberapa orang yang tertolak dari telaga Nabi, beriman gitu ya, sempat beriman tapi tertolak di telaga itu, gitu ya, tidak jadi minum. Yang pertama adalah orang yang murtad. Siapa orang yang murtad? Orang yang masuk agama Islam, setelah itu keluar
Apalagi yang ini sudah masuk agama, sudah agamanya Islam, keluar agama Islam, artinya misalkan ke Kristen gitu ya, atau agama apa. Setelah itu masuk Islam lagi, gitu ya. Lalu murtad lagi, oh tambah itu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah orang yang berbuat bid'ah. Mereka orang-orang yang membuat perkara baru dalam agamanya. Lalu yang ketiga adalah orang munafik. Orang munafik itu, siapa orang munafik itu? Orang-orang yang ya pada saat berkumpul dengan orang-orang beriman, wah, alimnya melebihi yang alim. Pada saat berkumpul dengan orang-orang yang apa istilahnya tidak beriman, orang kafir, melebihi orang kafir dari sisi kemaksiatannya, dari sisi apanya, begitu ya. Jadi itu. Dan yang terakhir adalah ujian keimanan di padang mahsyar. Berikutnya mungkin saya singkat saja untuk yang terakhir. Materinya masih sebenarnya ini, atau kita tutup dulu aja ya. Nanti insya Allah di pekan depan kita akan mengetahui ya, setelah ditimbang gitu ya, kita ditakdirkan langsung masuk surga atau masih dicuci dulu di neraka gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang nantinya dengan meninggal dengan husnul khatimah. Yang masalah nanti dicuci dulu di neraka, pastilah Allah sudah memperhitungkan itu bagi orang-orang yang beriman, termasuk kita semuanya. Baik, itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat untuk pagi hari ini. Karena ini tadi saya ragu-ragu, kayaknya kok senyap gitu ya, karena memang sedang lembur semuanya, mempersiapkan diri untuk mengikuti lombanya Pak Wahid. Membuat gapuro, saya lihat gang-gang itu buat gapuro semuanya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk diberi kesehatan, kita sendiri, keluarga kita, dan orang tua kita yang masih hidup termasuk. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat, mari mencari kemenangan bersama Masjid Arumi. Kita sholat berjamaah, gerakan sholat berjamaah bersama Masjid Arumi, mencari ilmu agama agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ayo kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridwan untuk menuju surganya. Kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridho Allah untuk menuju surganya. Sholat, mari mencari kemenangan bersama Masjid Arumi. Kita sholat berjamaah, gerakan sholat berjamaah bersama Masjid Arumi, mencari ilmu agama agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ayo kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridwan untuk menuju surganya. Kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridho Allah untuk menuju surga.
menuju surganya.